Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Yasmina Zalia Wandana dengan NPM 210320101085 dari Prodi Teknik Industri UPN Veteran Jawa Timur. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Analisa Kualitas Pelayanan terhadap Kepuasan Pelanggan dengan Metode Service Quality dan Kano Model di Convenience Store XYZ Surabaya dengan dosen pembimbing Ibu Eni Aryani. Adapun latar belakang dari penelitian saya yaitu Convenience Store XYZ merupakan salah satu convenience store ternama di Indonesia. Salah satu cabangnya berada di pusat kota Surabaya, sehingga memiliki potensi pelanggan yang tinggi terutama dari kalangan pekerja, mahasiswa, dan juga wisatawan. Meskipun memiliki lokasi yang strategis, cabang ini mendapatkan ulasan yang kurang memuaskan dari pelanggan. Berdasarkan data ulasan Google Maps periode Agustus 2024 hingga Januari 2025, Convenience Store XYZ Surabaya memperoleh rating 2,5 dari 5 dengan 112 ulasan. Nilai tersebut lebih rendah jika dibandingkan dengan beberapa cabang lainnya yang ada di wilayah Surabaya. Sehingga berdasarkan permasalahan tersebut, maka dilakukan penelitian mengenai analisa kualitas pelayanan terhadap kepuasan pelanggan dengan metode service quality dan Kano model di Convenience Store XYZ Surabaya dengan harapan dapat membantu menentukan prioritas perbaikan pada kualitas pelayanan terhadap kepuasan pelanggan di Convenience Store XYZ Surabaya. Adapun rumusan masalah pada penelitian ini, yang pertama, bagaimana kualitas pelayanan terhadap kepuasan pelanggan di Convenience Store XYZ Surabaya, dan yang kedua, bagaimana usulan perbaikan untuk meningkatkan kualitas pelayanan terhadap kepuasan pelanggan di Convenience Store XYZ Surabaya. Kemudian terdapat batasan masalah pada penelitian ini. Yang pertama, penelitian hanya dilakukan di Convenience Store XYZ Surabaya. Yang kedua, responden pernah memesan makanan atau minuman di Convenience Store XYZ Surabaya minimal 1 kali. Yang ketiga, data yang digunakan merupakan data dari hasil kuesioner yang telah diisi oleh pelanggan Convenience Store XYZ Surabaya. Kemudian yang keempat, penyebaran kuesioner dilakukan pada bulan Maret 2025. Yang kelima, rating Google Reviews menggunakan data periode pada bulan Agustus 2024 hingga Januari 2025. Selanjutnya terdapat asumsi dalam penelitian ini. Yang pertama, responden memahami dengan baik semua pertanyaan dalam kuesioner. Yang kedua, tidak ada perubahan sistem kebijakan Convenience Store XYZ Surabaya. Dan yang ketiga, sampel yang digunakan dapat mewakili seluruh pelanggan Convenience Store XYZ Surabaya. Adapun tujuan dari penelitian ini, yang pertama, mengetahui kualitas pelayanan terhadap kepuasan pelanggan di Convenience Store XYZ Surabaya, dan yang kedua, memberikan usulan perbaikan untuk meningkatkan kualitas pelayanan terhadap kepuasan pelanggan di Convenience Store XYZ Surabaya. Kemudian terdapat tempat dan waktu penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di Convenience Store XYZ Surabaya pada bulan Februari 2025 sampai dengan data yang dibutuhkan terpenuhi. Selanjutnya terdapat identifikasi operasional variabel, di mana terdapat dua variabel terikat dan juga variabel bebas. Pada variabel terikatnya yaitu kepuasan pelanggan di Convenience Store XYZ Surabaya, sedangkan variabel bebasnya yaitu atribut kualitas pelayanan di Convenience Store XYZ Surabaya berdasarkan 5 dimensi kualitas pelayanan yaitu tangible, reliability, responsiveness, assurance, dan juga empati. Selanjutnya terdapat flowchart atau langkah-langkah pemecahan masalah dalam penelitian saya. Yang pertama yaitu mulai, kemudian terdapat studi pustaka dan juga studi lapangan untuk membantu mengumpulkan informasi dalam penelitian. Selanjutnya terdapat perumusan masalah dan tujuan penelitian. Kemudian terdapat identifikasi variabel untuk menentukan variabel bebas dan juga variabel terikatnya. Kemudian terdapat pengumpulan data berdasarkan 5 dimensi kualitas pelayanannya, yaitu tangibles, reliability, assurance, responsiveness, dan juga empati. Selanjutnya terdapat penyusunan kuesioner, penentuan jumlah sampel, dan penyebaran kuesioner. Selanjutnya akan dilakukan uji kecukupan data untuk memastikan data yang dikumpulkan itu telah terpenuhi. Apabila data yang dikumpulkan itu belum cukup, maka nantinya akan dilakukan penyebaran kuesioner kembali. Sedangkan jika data yang dikumpulkan telah mencukupi, maka akan dilanjutkan pada tahap selanjutnya yaitu uji validitas. Apabila data yang dikumpulkan tadi itu sudah valid, maka nantinya akan dilakukan uji reliabilitas. Akan tetapi, jika data tersebut tidak valid, maka data akan dibuang dan nantinya sisa data baru akan dilanjutkan pada tahap uji reliabilitas. Pada tahap uji reliabilitas sendiri nantinya akan digunakan untuk mengukur konsistensi dari kuesioner. Apabila data tersebut belum reliable, maka akan dilakukan ulang penyusunan kuesioner.
Sedangkan jika data tersebut sudah reliable atau konsisten, maka nantinya akan dilakukan pada tahap perhitungan service quality dan juga perhitungan Kano modelnya. Kemudian pada perhitungan service quality-nya dilakukan beberapa perhitungan, yaitu yang pertama perhitungan rata-rata persepsi dan rata-rata harapannya, kemudian perhitungan gap atribut dan dimensi pelayanannya, serta perhitungan dari nilai kualitas pelayanannya. Selanjutnya akan dilakukan tahap perhitungan Kano model, di mana pada perhitungan Kano model ini nantinya akan dilakukan pengkategorian atribut pelayanan berdasarkan atribut Kano, serta menghitung nilai grade dan bobot Kanonya. Kemudian terdapat perhitungan adjust importance, dan akan dilakukan usulan perbaikan. Kemudian akan dilakukan hasil dan pembahasannya, pemberian kesimpulan dan saran, dan selesai. Selanjutnya terdapat hasil dan pembahasan, di mana pertama kita perlu melakukan pengumpulan data berupa data kuesioner dari service quality dan juga Kano modelnya. Di sini merupakan data kuesioner dari service quality-nya berdasarkan 5 dimensi atribut pelayanan, yaitu tangible, reliability, responsiveness, assurance, dan empati. Kemudian di sini terdapat data kuesioner Kano modelnya, akan tetapi pada data kuesioner Kano model ini terdapat dua jenis pertanyaan, yaitu dalam bentuk fungsional dan juga disfungsional. Selanjutnya terdapat pengolahan data. Yang pertama yaitu dengan menentukan jumlah sampel. Dalam penentuan jumlah sampel ini dilakukan dengan rumus Lemeshow dikarenakan jumlah pelanggan yang datang setiap hari di convenience store XYZ Surabaya ini tidak diketahui secara pasti, sehingga dilakukan perhitungan penentuan jumlah sampel dengan rumus Lemeshow. Berdasarkan hasil perhitungan yang telah dilakukan, diperoleh jumlah sampel sebesar 97 responden. Kemudian dilakukan uji kecukupan data untuk memastikan bahwa jumlah sampel sebesar 97 responden tadi itu telah mencukupi untuk tahap pengolahan data selanjutnya, di mana hasil perhitungan pada uji kecukupan data ini diperoleh sebesar 73 responden, sehingga dapat disimpulkan bahwa jumlah sampel ini telah mencukupi kebutuhan kecukupan data. Selanjutnya, terdapat uji validitas service quality dalam persepsi dan juga harapannya, di mana uji validitas service quality baik persepsi dan juga harapan diperoleh hasil R hitung lebih besar dari L tabelnya, sehingga data tersebut dinyatakan valid dan memenuhi kriteria uji validitas. Kemudian terdapat uji validitas Kano model pada fungsional dan juga disfungsionalnya, di mana berdasarkan hasil uji validitas Kano model baik dari fungsional dan disfungsional diperoleh hasil R hitungnya lebih besar dari R tabel, sehingga data tersebut juga dinyatakan valid dan telah memenuhi kriteria hasil uji validitas. Kemudian terdapat uji reliabilitas, di mana uji reliabilitas ini dilakukan untuk mengetahui konsistensi dari kuesionernya, dan diperoleh hasil convergence alfanya ini lebih besar dari L tabel, sehingga dapat disimpulkan bahwa hasil dari kedua kuesioner tersebut reliable atau konsisten. Kemudian selanjutnya terdapat perhitungan service quality. Pada perhitungan service quality ini, tahap pertama yaitu dengan menghitung rata-rata service quality persepsinya, di mana contoh pada atribut T1 diperoleh rata-rata persepsinya sebesar 2,45. Kemudian terdapat juga perhitungan rata-rata service quality pada harapannya. Contohnya pada atribut T1 diperoleh rata-rata harapannya itu sebesar 4,46. Kemudian terdapat juga perhitungan gap atribut pelayanannya, di mana pada perhitungan gap atribut pelayanannya ini dilakukan dengan menghitung rata-rata persepsi dan harapan yang telah dihitung sebelumnya, kemudian nantinya akan diperoleh gap atribut pelayanan. Contohnya pada atribut T1, rata-rata persepsinya itu sebesar 2,45 dan rata-rata harapannya sebesar 4,46, sehingga diperoleh gap atribut pelayanannya sebesar minus 2,01. Begitupun untuk atribut-atribut lainnya. Selanjutnya terdapat perhitungan gap dimensi pelayanannya, di mana pada gap dimensi pelayanan ini dihitung berdasarkan hasil nilai persepsi dan harapan dimensi sebelumnya. Pada dimensi tangible, diperoleh nilai persepsi 3,25 dan nilai harapannya sebesar 4, yang mana menghasilkan gap dimensi pelayanan sebesar minus 0,75. Kemudian dilakukan perhitungan kualitas pelayanannya. Pada perhitungan kualitas pelayanan ini, diketahui jika kualitas pelayanan kurang dari sama dengan 1, maka kualitas pelayanan itu dapat dikatakan belum memenuhi harapan pelanggannya. Kemudian pada perhitungan service quality
pada perhitungan kualitas pelayanan ini diperoleh rata-rata sebesar rata-rata persepsinya sebesar 3,12 dan nilai harapannya sebesar 3,99 sehingga memperoleh skor kualitas pelayanan sebesar 0,78 yang artinya kualitas pelayanan di convenience store XYZ Surabaya ini masih belum memenuhi harapan pelanggan dikarenakan kualitas pelayanannya masih kurang dari sama dengan satu. Selanjutnya terdapat perhitungan Kano model. Pada perhitungan Kano model ini, kita perlu mengklasifikasikan serta menentukan grade dan bobot Kano model tiap atributnya. Contohnya pada atribut T1, di mana pada atribut T1 ini memiliki kategori Kano model must be sebesar 27, one dimensional sebesar 9, atraktif sebesar 15, indifferent sebesar 41, reference sebesar 4, dan questionable-nya sebesar 1, di mana hasil dari kategori Kano modelnya ini diperoleh dari data kuesioner Kano modelnya. Kemudian, kita akan mengklasifikasikan menggunakan Blood formula, di mana kategori ini nanti akan dibagi menjadi dua jenis, yaitu kategori M, O, dan A, dan kategori I, R, dan H, di mana nanti kedua jenis kategori ini akan ditentukan mana yang paling maksimum dan mana yang paling minimum. Di mana pada atribut T1 ini, jumlah dari kategori must be one dimensional dan atraktifnya itu sebesar 51. Sedangkan jumlah dari kategori indifferent, reference, dan questionable-nya itu sebesar 46. Sehingga dalam menentukan grade dari atribut T1 ini, ditentukan dari nilai yang paling maksimum. Dikarenakan jenis dari M plus O plus A-nya itu lebih besar dari IR ditambah H, maka grade yang dipilih pada T1 ini adalah jenis kategori M, O, dan A sebesar 51 karena dia memiliki nilai yang paling maksimum. Kemudian untuk menentukan grade Kano modelnya sendiri, itu kita lihat dari jenis kategori yang MOA, dikarenakan dari jumlah 51 tadi itu yang paling besar yaitu terdapat pada kategori must be, yaitu sebesar 27. Sehingga grade Kano model pada atribut T1 yaitu must be. Begitupun untuk atribut T2, dikarenakan atribut T2 ini yang paling besar di antara MO dan A, dan yang paling maksimum adalah kategori atraktif sebesar 25, maka yang masuk dalam grade Kano modelnya yaitu adalah atraktif. Kemudian dalam menentukan bobot Kano modelnya ini, itu ditentukan dari seberapa besar atau seberapa penting atribut itu dalam perusahaannya. Selanjutnya adalah dengan menentukan bobot Kano model tiap atributnya, di mana dalam menentukan bobot Kano model ini dilakukan berdasarkan seberapa penting atau seberapa besar potensi atribut tersebut dalam memuaskan kepuasan pelanggan. Selanjutnya terdapat perhitungan adjust importance untuk menentukan prioritas perbaikan pada kualitas pelayanan berdasarkan dari perhitungan gap service quality-nya dan juga bobot Kano modelnya. Contoh pada atribut T1, di sini diperoleh nilai gap service quality-nya sebesar minus 2,01 dan bobot Kano modelnya sebesar 1, sehingga diperoleh nilai adjust importance sebesar minus 2,01. Di mana pada perhitungan yang telah dilakukan, adjust importance ini diperoleh beberapa atribut yang kualitas pelayanannya itu masih kurang atau perlu ditingkatkan. Di antaranya terdapat pada atribut T1, atribut T5, R1, R2, R3, R1, R3, E1, dan juga atribut E2. Kemudian terdapat usulan perbaikan dari atribut-atribut yang perlu ditingkatkan kualitas pelayanannya berdasarkan perhitungan adjust importance, di mana pada urutan pertama, atribut T5 menyediakan menu spesial dengan adjust importance sebesar minus 7,64, yaitu dilakukan usulan perbaikan dengan menambahkan variasi menu spesial yang berganti setiap periode tertentu dan menyesuaikan dengan tren atau permintaan pelanggan. Jadi perlu dilakukan inovasi menu pada convenience store XYZ Surabaya. Kemudian pada urutan 2, atribut E2 menerima dan menanggapi kritik atau saran dari pelanggan dengan adjust importance sebesar minus 7,48 yang dengan usulan perbaikan menyediakan media pengaduan yang mudah diakses seperti feedback form, kotak saran, atau kanal digital. Sehingga pelanggan itu bisa menyampaikan keluhan dengan cepat dan dapat tertangani dengan segera.
Pada urutan ketiga, atribut RES 3 yaitu kecepatan karyawan dalam membersihkan dan menyiapkan meja untuk pelanggan berikutnya dengan adjust importance sebesar minus 4,94 dan usulan perbaikan yang disarankan yaitu dengan menambah jumlah karyawan khususnya pada petugas kebersihan minimal 1 orang dan adanya papan kecil berisi ajakan menjaga kebersihan agar pelanggan itu juga bisa ikut berkontribusi dalam menciptakan lingkungan yang nyaman. Kemudian pada urutan 4 terdapat pada atribut E1 yaitu karyawan bersikap sopan dan ramah kepada pelanggan dengan adjust importance sebesar minus 2,78. Usulan perbaikannya dengan menerapkan budaya kerja yang menekankan pada perilaku senyum, sapa, salam, sopan, dan santun secara konsisten dalam setiap aktivitas pelayanan yang diberikannya. Kemudian urutan 5 ada atribut R3 yaitu konsistensi rasa dan kualitas makanan atau minuman dengan adjust importance sebesar minus 2,55 dan usulan perbaikan yaitu menyusun standar baku untuk resep dan proses penyajian agar semua karyawan dapat mengikuti pedoman yang sama sehingga rasa dan kualitas yang diberikan kepada pelanggan itu tetap konsisten dan tidak berubah-ubah. Pada urutan ke-6 terdapat atribut T1 yaitu kenyamanan dan kebersihan Convenience Store XYZ Surabaya dengan adjust importance sebesar minus 2,01 dan usulan perbaikannya menambah jumlah karyawan atau petugas kebersihan minimal 1 orang untuk menjaga kebersihan tiap sudut ruangannya terutama pada bagian lantai, meja, toilet, dan juga jendela. Kemudian pada urutan 7 terdapat atribut R2 dengan pernyataan kesesuaian pesanan dengan permintaan pelanggan dengan adjust importance sebesar minus 1,82 dan usulan perbaikannya menerapkan prosedur double check oleh karyawan sebelum menyerahkan pesanan ke pelanggan baik untuk minuman atau makanan serta menerapkan kebijakan kompensasi jika terjadi kesalahan. Kemudian pada urutan ke-8 terdapat atribut R1 yaitu kecepatan dalam pelayanan dan penyajian dengan adjust importance sebesar minus 1,43 dan usulan perbaikannya yaitu memisahkan peran antara karyawan yang menerima pesanan dan yang menyiapkan makanan atau minuman guna meminimalkan kesalahan komunikasi dalam penyajian. Kemudian pada urutan terakhir, yaitu urutan 9, pada atribut RES 1, yaitu kecepatan karyawan dalam menangani keluhan pelanggan dengan adjust importance minus 1,19, dan usulan perbaikannya yaitu rutin mengadakan pelatihan pelayanan minimal 1 kali dalam sebulan bagi karyawan untuk meningkatkan keterampilan komunikasi, empati, dan responsivitas karyawan agar tetap sigap dan profesional dalam menangani keluhan pelanggan. Adapun kesimpulan dan saran dalam penelitian ini, yang pertama untuk kesimpulan yaitu kualitas pelayanan terhadap kepuasan pelanggan di Convenience Store XYZ Surabaya memperoleh nilai sebesar Q 0,78 kurang dari sama dengan 1. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan di Convenience Store XYZ Surabaya secara keseluruhan masih belum memenuhi harapan atau kualitas pelanggannya. Kemudian, yang kedua, hasil perhitungan adjust importance diperoleh 9 atribut yang perlu ditingkatkan kualitas pelayanannya, di antaranya yaitu atribut T5 sebesar minus 7,64, atribut E2 sebesar minus 7,48, atribut RES 3 sebesar minus 4,94, atribut E1 sebesar minus 2,78, atribut R3 sebesar minus 2,55, atribut T1 sebesar minus 2,01, atribut R2 sebesar minus 1,82, atribut R1 sebesar minus 1,43, dan juga atribut RES1 sebesar minus 1,19. Adapun usulan perbaikan yang dapat meningkatkan kualitas pelayanan di Convenience Store XYZ Surabaya, diantaranya inovasi menu baru, sistem pengaduan yang mudah diakses, menambah jumlah karyawan atau petugas kebersihan, menekankan perilaku senyum, sapa, salam, sopan, dan santun, standarisasi resep dan bahan baku, menerapkan pengecekan ulang sebelum memberikan pesanan ke pelanggan, memisahkan tugas antara penerima pesanan dan penyaji, serta rutin melakukan pelatihan khusus layanan pelanggan bagi karyawan. Adapun saran yang diberikan yaitu pertama, pihak Convenience Store XYZ sebaiknya melakukan survei kepuasan pelanggan seperti menggunakan feedback form untuk mengidentifikasi keluhan pelanggan dan pelayanan yang perlu diperbaiki sehingga dapat menyesuaikan preferensi pelanggan. Yang kedua, pihak Convenience Store XYZ sebaiknya perlu memprioritaskan peningkatan kualitas layanan pada dimensi reliability atau kehandalan karena dimensi ini memiliki nilai kualitas pelayanan terendah dibandingkan dengan dimensi lainnya. Yang ketiga, pihak Convenience Store XYZ sebaiknya perlu mempertahankan dan meningkatkan kinerja atribut pelayanan yang memiliki pengaruh paling besar terhadap kepuasan pelanggan, khususnya atribut yang termasuk dalam kategori atraktif. Sekian presentasi hasil penelitian saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.